Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali nih saya buat video rekomendasi untuk teman-teman jadikan watchlist ya untuk trading di tanggal 19 Februari 2024 ya, di hari Senin ya teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf nih teman-teman, di rekomendasi kemarin ya di tanggal 16 itu wah, meleset semua teman-teman. Ternyata saham-saham konstruksi itu mostly malah pada ambruk ya. Ada beberapa sih, ada dua ya kalau saya nggak salah, ada dua saham konstruksi yang masih bertahan dan cenderung markdown ya tanpa distribusi. Tapi yang lain mostly, aduh, malah jadi jualan ya. Jadi memang kita perlu, saya perlu menyesuaikan analisa saya karena pola bermainnya ini udah mulai beda. Kalau dulu biasanya kalau ada sentimen menarik itu bisa arahnya bisa beberapa kali gitu ya, dan bahkan kuat gitu ya, udah jual ada yang makan lagi gitu. Tapi malah sekarang malah enggak nih bedanya teman-teman. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang maksain ikut arah hunter di saham-saham konstruksi kemarin yang terseret sentimen kemenangan paslon 02 ya pasti banyak yang cut loss juga ya. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa nih saya bukan mengajak teman-teman beli dan jual. Saya harap teman-teman paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saham rekomendasi di sini nanti bisa teman-teman lakukan analisa ulang ya, karena saya sifatnya menganalisa dan yang nggak tahu juga ya, ini nggak ada kepastian pasti akan naik gitu ya. Jadi teman-teman saya harap bisa paham dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Nah, di tanggal 19 langsung aja saya punya 4 saham yang mungkin punya volatilitas untuk trading tanggal 19 ya. Ada Humi, HYGN, Live, ini dua saham yang baru IPO tapi ada akumulasi. Jadi kemarin sempat turun tapi mulai naik lagi, dan ini PTPS ini sebenarnya saham yang turun teman-teman, tapi turunnya udah hari ketiga ya, 3 kali turun. Dan ya asumsi saya akan rebound di titik besok itu ya, tapi nggak tahu nih, kita lihat aja ya. Untuk pembahasan sahamnya satu persatu ini saya akan coba share ya ke teman-teman. Ini yang pertama saham Humi ya, dia udah kali kedua dia naik dengan lumayan tinggi ya. Kemarin di tanggal 15 dia ARA ya, di tanggal 16-nya naik 21%. Dan ya kalau seandainya ngelihat pergerakan dia kemarin, sebenarnya ini sempat ada gocekan juga ya, langsung banting turun naik, banting lagi naik. Ini memang karakter market makernya agak kasar gitu ya teman-teman. Jadi ya trading cepat aja, dan ini ganggu psikologis banget. Dan secara broksum ya teman-teman, secara broksum ini ada gocekan juga ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, saya buat kemarin ya tanggal 16. Nah, kemarin tanggal 16 ini menarik ya, ini data transaksinya akumulasi, broker top bayarnya CC ya 2,7 miliar. Tapi kalau kita tarik mundur di tanggal 15 ya, di tanggal 15 Februari dia malah netral tapi ARA ya. Tanggal 15 Februari itu ini. Nih ya, 15 Februari dia netral tapi ARA ya. Memang di saham yang porsi kepemilikan market makernya itu tinggi gitu ya, barang yang nggak terlalu banyak di hold sama retail ya, dia bisa manipulasi ini gitu ya. Teman-teman jangan fokus ke data transaksi, ke data analisa transaksi gitu ya, karena ini asumsi saya bisa dimanipulasi. Yang jelas teman-teman lihat aja sahamnya, kalau bergerak naik ikutan, kalau enggak ya mendingan jangan masuk gitu ya. Dan kayak beberapa saham-saham konstruksi ya kalau kemarin mungkin agak susah juga ya kalau seandainya kita memprediksi, tapi sebenarnya kurang lebih 1 menit market berjalan tuh dia langsung turun. Jadi memang gap up turun gitu ya teman-teman. Jadi mungkin mudah-mudahan nggak banyak dari teman-teman yang kegocek ya. Nah, yang kedua ini ada saham HYGN. Ya, saham HYGN ini adalah saham yang baru IPO teman-teman. Dia sama ya sama Live ini. Kalau kita lihat secara chart ini baru 3 kali listing, berarti dia listingnya kemarin di tanggal 13 ya. Di tanggal 13 dia turun teman-teman, tanggal 13 dia turun, di tanggal 15 sama ya 14%, dan ini rebound balik plus 10% di tanggal 16 ya. Dan tercermin dari data transaksinya broker HD top buyer 3,3 miliar. Jadi dia nih yang jadi movernya nih teman-teman di transaksi tanggal 16. Nah, ya apakah dia akan menarik? Ya saya juga nggak begitu
Nah, paham, tapi yang jelas juga bikin gocekan juga nih, gocekan ya teman-teman, ini gocekan, tapi akhirnya dinaikin. Ya spreadnya 10%, upside-nya naiknya lumayan ya menurut saya. Menarik lah buat dipantau-pantau, dilihat-lihat ya, seperti itu. Nah lanjut nih ada saham Live, juga sama ya, saham yang baru IPO, kalau dia listingnya tanggal 12 ya, tanggal 12 dia naik, di tanggal 13 ambles 5%, terus 1,83, dan sekarang malah naik lumayan kenceng ya, 6,8, diikuti akumulasi broker IF. Jadi asumsinya kenapa dia akumulasinya lumayan besar. Nah, ini IF 1,6 miliar teman-teman, sama ya kayak Live, kayak HYGN ya, sorry, 3,3, top buyer 2-nya hanya 300 jutaan. Nah, ini kalau saya boleh berpendapat gitu ya, mengutarakan pendapat, berasumsi gitu ya, nah ini market makernya serius belinya gitu ya, karena cukup besar, dalam size yang cukup besar gitu ya. Jadi menurut saya saham HYGN dan Live ini menarik ya untuk dilihat-lihat untuk trading hari Senin besok gitu ya. Kalau misalnya untuk swing lebih panjang, apakah dia bisa akan potensi beggar ya, saya masih ragu ya, karena akumulasinya masih belum terlalu solid gitu ya, masih, dan harganya ini kan hitungannya udah naik ya. Kalau teman-teman lihat deh HYGN di tanggal 13 ya dari dia listing, ini statusnya masih small accumulation gitu ya, statusnya masih small accumulation. Kalau misalnya ini bagus apa enggak, pertanyaannya kayak gitu ke saya, ini bagus apa enggak, menurut saya ini bagus, tapi harganya ya belum terdiskon dalam gitu ya, belum terdiskon dalam, dan ini masih distribusi small ya. Ya memang balance ya MGIF nih yang di saham Live, kecuali nih ini harga 172. Nah, kalau kecuali dia udah harga di bawah 100. Nah, ini terus ada akumulasi. Nah, itu baru menarik untuk long ya, untuk swing panjang lebih lama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yang menurut saya menarik adalah saham PTPS. Wah, ini saham PTPS Big Distribution nih, BK buang barang 3,4 miliar gitu ya, ada tercermin dari data transaksi. Kenapa dibilang menarik? Nah, ini saya kembali ya melihat bahwa dia kalau nggak salah all time high ya, bener ya, all time high dari semenjak dia IPO itu di harga 400, dan setelah all time high dia cenderung turun dalam ya, 24% di tanggal 13, di tanggal 15 ya, 14 itu kan libur pemilu, di tanggal 15 itu dia turun 24%, dan kemarin dia minus 11% ya, 11%-an kalau saya nggak salah. Di sini hijau karena dia sempat ngebuat tail ya ke atas gitu ya. Nah, ini minus 11%. Nah, dari sini kenapa menarik ya, asumsi saya ini menjadi area support gitu ya. Ini kembali asumsi, ini bisa juga beda pendapat ya, bisa juga beda gitu ya. Kalau teknikal kan subjektif ya. Menurut saya di area sini ya, di area sini tuh maksudnya area berapa? Ini kalau saya gedein dikit, ini di area 170 sampai 180, 180-an itu, ini area buy yang menarik menurut saya, menarik menurut saya area buy. Area support gitu ya, maksudnya bukan area buy, area support gitu ya. Dan dia closing di harga 202. Nah, kita lihat aja besok apakah dia mantul, kan dia kemarin sempat turun sampai low-nya itu 170-an ya. Low-nya dia itu 171, teman-teman. 171, dan setelah hit 171 dia mantul ke 202. Nah, kita lihat lagi aja besok gimana dia akan mantul lagi apa enggak gitu ya. Balik lagi respon marketnya yang menentukan untuk teman-teman entry apa enggak ya. Saya hanya menyebutkan saham yang mungkin menarik seperti itu. Nah, buat teman-teman yang nggak suka, wah itu sahamnya terlalu liquid, terlalu volatil, saya nggak suka gitu ya. Dan ini ada saham Sido yang jelas ya liquid ya. Ini naik juga 7,6% ya, naiknya lumayan, dan ini menurut saya serius ya akumulasinya CC nih. Mandiri ya. Mandiri Sekuritas 11,9 miliar nih, big accumulation di saham seperti ini ya, menurut saya ambil tipis-tipis menarik nih. Kita lihat aja nih pergerakannya nanti market Senin buat teman-teman yang suka saham yang liquid gitu ya, buat saham yang liquid gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk dua saham konstruksi yang menurut saya masih menarik untuk dipantau, teman-teman besok Senin mungkin masih harus coba pantau-pantau juga ya saham konstruksi ya. Dan dua yang menurut saya masih ada potensi gitu ya, masih menarik, itu adalah TOTL. TOTL ini bergeraknya stagnan ya, dia sempat turun gitu ya, tapi dia ditutup di area openingnya dia ya. Ya, area open 440, hanya 450, low-nya 43 itu ya, 438. Nah, ini jadi ya dia stagnan pergerakannya,
tapi ada akumulasi gitu ya. Akumulasinya dari KZ jumlahnya cukup besar 1 miliar, dan yang melakukan net sell gitu ya PD, YP, XL ya. Saya berasumsi ini retail ditampung sama big player ya, dan sahamnya nggak gerak ya, kita nggak tahu kapan geraknya. Kalau ngelihat dari chart sih 2 hari dia udah naik kenceng banget ya, 4%, 6%, dan ini ya kemarin dibuat stagnan gitu ya. Kita lihat aja, pantau aja pergerakannya, karena sentimen IKN ini pasti masih akan panjang gitu ya. Lihat-lihat aja nih saham-saham bangunan ya, saham-saham konstruksi teman-teman ya. Dan satu lagi ada PPRE, PP Presisi ya. Nah ini kemarin di tanggal 16 ini dia secara data transaksinya netral ya. Dan yang jadi net sell itu XC, CC, CP, BQ, XL ya, jumlahnya pun hanya kecil-kecil gitu ya, dan bayarnya pun nggak ada yang akumulasi gede gitu ya. Jadi sebenarnya ini transaksinya netral aja gitu ya. Di algoritmanya Stockbit pun mengatakan ini bahwa ini netral, tapi sahamnya turun sampai 8%. Ini artinya apa? Biasanya kalau yang saham seperti ini saya berasumsi ini adalah markdown gitu ya. Ini adalah markdown, ini volumenya kecil, sahamnya turun 8% gitu ya. Ya mungkin besok bisa akan ada peluang lagi ya, teman-teman lihat-lihat aja gitu ya. Itu menurut saya teman-teman, Humi, Hayagen, Live, PTPS, dan PPRE, sama ini ya tadi saham TOTL ya, TOTL, dan ya paling Sido menarik juga menurut saya, seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.